Kita lanjutkan. Kali ini kita akan mempelajari terkait patologi darah. Nah, patologi darah artinya adalah kondisi ketika darah ini sedang bermasalah. Jadi masalah kesehatan pada darah, patologi. Nah, seperti apa? Ternyata darah itu bisa bermasalah melalui tiga cara. Yang pertama adalah ketika seseorang itu dia kekurangan darah. Nah, jadi kekurangan darah ini bisa terjadi ketika misalnya darah ini dihasilkan yang dalam jumlah yang tidak cukup. Atau bisa juga ternyata darah ini dia bisa digunakan atau dia keluar secara berlebihan. Nah, ini adalah dua cara dari kekurangan darah. Yang pertama, ternyata darah itu diproduksi oleh tubuh itu jumlahnya terlalu sedikit, ya, kurang, tidak mencukupi. Nah, ini biasanya juga karena salah satunya, ya, dan yang utama adalah karena C limpanya yang lemah. Nah, C limpa lemah berarti kan dalam mengubah dan menyarikan menjadi bentuk C makanan yang nanti jadi bahannya darah, dia tidak cukup, dia lemah, gagal untuk menjalankan fungsinya yang nantinya akan menjadi bahan dasar, ya, akan membentuk bahan dasar bagi pembuatan darah, ya, karena bahan dasar dari pembuatan darahnya sedikit, ya, nanti darahnya juga akan sedikit. Si limpa ini bisa lemah karena, ya, limpa itu bisa juga karena faktor emosi, ya. Limpa itu kan terkait dengan emosinya, ya, sama dengan lambung, yaitu konsentrasi atau berpikir berlebihan, ya, merenung yang berlebihan. Artinya adalah ketika seorang dalam kondisi yang pikirannya itu sedang berpikir yang berat, stres dalam waktu yang berkepanjangan. Nah, seperti itu bisa menyebabkan kekurangan darah. Kemudian bisa juga dari faktor makanan yang dia itu nutrisinya kurang, sehingga nanti produksi darah ini juga bahan-bahan untuk memproduksi darah dari makanan dan minuman itu juga akan kurang. Misal kurang makan, kurang minum, bisa juga dalam makan dan minumannya tidak memiliki gizi yang cukup. Nah, itu bisa menyebabkan C dari limpa itu lemah, ya. Nanti bisa menyebabkan produksi dari darah juga akan lemah, seperti itu. Kemudian juga karena kurangnya istirahat, kurangnya tidur, terlalu banyak bekerja. Nah, seperti itu. Nanti bisa melemahkan berbagai macam C di tubuh dan bisa berpengaruh ke C limpa, sehingga C dari organ limpa juga ikut melemah. Kemudian ternyata kekurangan darah bisa karena darah digunakan atau keluar secara berlebihan. Darah digunakan secara berlebihan maksudnya adalah orang itu ketika bekerja terlalu berat, kemudian dilihat kurang tidur juga, ya. Ketika orang kurang tidur kan berarti dia akan beraktivitas lebih lama lagi karena waktu istirahatnya kurang istirahat, bekerja berat, ya. Kemudian makanannya tidak mencukupi, ya, terutama istirahat, ya, pada waktu istirahat, maka darah ini kan akan digunakan untuk memberikan nutrisi ke berbagai macam tubuh yang digunakan tapi tidak diisi kembali energinya, sehingga akan menguras darah, mengurangi darah. Kemudian darah bisa keluar secara berlebihan. Ini juga keluar ini bisa dalam bentuk darah
bisa dalam bentuk keringat. Nah, misal perdarahan, misal sehabis melahirkan ada nifas, kemudian misal ketika seseorang itu menstruasi, bisa juga ketika seseorang itu mimisan, kemudian seseorang itu bisa ketika dia fesesnya berdarah, ini adalah terjadi perdarahan. Atau seseorang itu kecelakaan, kemudian ada bagian tubuh yang terbuka ya, mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah juga ikut terbuka, sehingga nanti darahnya mengucur, jadi banyak darah yang keluar. Bisa juga karena keringat. Nah, keringat ini kan berhubungan dengan qi yang juga nanti akan ada tanda-tanda dari kekurangan darah yang sudah kita pelajari. Terlalu banyak berkeringat jadi dehidrasi, nanti bisa juga kekurangan darah seperti itu. Nah, inilah yang pertama ketika seseorang itu kekurangan darah. Kemudian yang kedua yaitu adalah panas darah. Panas dari darah, panas pada darah. Utamanya adalah karena apa? Karena pada organ liver yang bermasalah. Panas pada darah. Darah yang panas dia bisa mengakibatkan berbagai macam berbagai macam gejala masalah kesehatan. Nah, itu sebabnya dari liver dulu. Livernya bermasalah, misal karena makan makanan yang panas, yang pedas, yang kemudian juga cuaca ya, dari faktor cuaca yang panas ya. Kemudian juga bisa nanti kepada masalah emosi, yaitu amarah yang berkepanjangan. Nah, itu mempengaruhi liver ya, mempengaruhi liver sehingga mempengaruhi darah. Kenapa? Karena darah itu disimpannya adalah di organ liver, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kemacetan darah. Nah, kemacetan darahnya macet. Ini asalnya juga awalnya adalah dari macetnya qi terlebih dahulu, baru kemudian darahnya jadi macet. Kenapa? Karena qi ini kan pendorongnya darah, yang mendorong macet ya, yang didorong juga ikut berhenti atau lambat ya bergeraknya. Kemudian juga karena panas dan juga karena dingin. Nah, semua bisa menyebabkan darah ini macet. Kalau macetnya qi ini biasanya pada liver juga ya. Qi liver macet karena emosi, terutama karena stres, karena marah dan emosi-emosi yang lain, karena faktor makanan yang buruk ya. Qi-nya liver macet, yang mendorong darah juga akan macet, darahnya akan ikut macet. Nah, karena ibarat kita mendorong suatu benda, ketika kita berhenti atau ketika kita melambat, maka yang didorong juga akan berhenti atau juga akan melambat. Kemudian panas. Nah, panas ini baik dari makanan ya, makan makanan yang panas ya, kemudian bisa dari cuaca, iklim ya, kemudian dari faktor gaya hidup yaitu dari emosi juga bisa menyebabkan memperparah panas di dalam tubuh. Nah, panas menyebabkan darah ini macet. Kenapa? Karena darah itu ketika terpapar panas dia akan mengental, jadi macet. Sama juga dengan dingin bisa membuka darah, seperti darah dingin bisa membuka darah sehingga macet. Seperti ini, kita cukupkan, lanjutkan pada video yang selanjutnya.